Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil adam hamdan yuwaffi ni'amahu wa yu'anni'am. Wassalatu wassalamu ala habibis salam dalilil khairi fi julkiz zalam wa ala alihi wa sahbihi kiram amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin, para jamaah majelis taklim di Masjid Al-Jami Al-Istidad yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita haturkan kehadiran Allah Azza wa Jalla. Sampai saat ini kita masih tetap istiqomah untuk bisa mengikuti majelis taklim ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang bisa memberatkan timbangan amal soleh kita, pahala kita nanti di alam akhirat. Demikian juga mudah-mudahan kita yang saat ini berkumpul di majelis ini, mudah-mudahan nanti di alam akhirat dikumpulkan kembali oleh Allah sama-sama berada dalam surga. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, tanpa terasa Ramadan sudah kurang sekitar 1 minggu. Suasananya sudah mulai terasa, terutama desas-desus ibu-ibu. Katanya barang-barang sudah naik semua. Ini kan suasana Ramadan juga. Memasuki bulan Ramadan barang-barang naik semua. Itu menurut saya juga suasana Ramadan. Ibu-ibu sudah mulai mengeluh karena anggarannya katanya harus tambah. Hadirin sekalian, mari kita lanjutkan ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala. Dari sahabat Nu'man bin Bashir, semoga Allah ridha kepadanya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Apa sabda Rasulullah? Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa taruhumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi. Mathalul mu'minina, perumpamaan orang-orang beriman, fi tawaddihim, dalam saling mencintai, wa tarahumihim, dan saling menyayangi, wa ta'atufihim, serta saling mengasihi, masalul jasadi, ibarat satu tubuh. Idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sairul jasadi. Apabila satu anggota tubuh
merasa sakit, maka yang lain tidak bisa tidur, merasakan sakitnya semua itu. Bisyahri wal umma, dan juga merasa demam. Muttafaqun alaih, meriwayatkan pada hadis ini Imam Bukhari dan Muslim. Beliau keduanya sepakat, maka hadis ini statusnya adalah sahih. Baik, saya lanjutkan dulu dengan hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qabbalan nabiyyu al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Nabi mencium kepada cucunya, yakni Hasan bin Ali. Semoga Allah ridha kepadanya. Wa indahu al-Aqra, dan di sebelahnya itu atau di sampingnya ada sahabat bernama Aqra bin Habis. Faqala al-Aqra, kemudian Aqra berkata, innali asyaratan minal waladi, sesungguhnya aku, katanya Aqra, li asyaratan minal waladi, mempunyai 10 anak. Ma qabbala minhum ahadan, tapi saya belum pernah menciumnya minhum ahadan, kepada salah seorang sekalipun di antara mereka itu. Fanadhara ilaihi Rasulullah faqala, maka kemudian Rasulullah memperhatikan omongannya Aqra itu, memandangnya kepada Aqra. Faqala, kemudian beliau Rasulullah bersabda, man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak pernah berbelas kasihan, maka tidak akan dibelas kasihi. Muttafaqun alaih, sama, hadis ini adalah sama-sama sahih, sama-sama sepakat Imam Bukhari dan Muslim akan kesahihan hadis ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang dimaksud dalam kandungan hadis ini? Yang pertama, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi. Rasulullah menggambarkan bahwa hubungan atau relasi antara sesama muslim itu, antara sesama mukmin itu adalah ibarat satu anggota tubuh. Artinya, sebagian anggota itu adalah yang sakit, anggota tubuh, semuanya merasakan sakit. Kaki misalnya kesandung, itu kan sakit. Mulut menyeru akan kesakitan itu, merenang akan kesakitan itu, merintih karena merasa sakit. Yang berjalan berhenti tidak berjalan karena merasa sakit. Kemudian tangan membantu tak kaki karena sakit dipijit-pijit. Kemudian mulut kadang ingin minum air karena kesakitannya kayak itu dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah menggambarkan bahwa sesama muslim itu adalah semestinya seperti tubuh.
Artinya, kalau ada orang lain yang kekurangan, mestinya orang lain itu yang memiliki kemampuan yang cukup hendaklah peduli. Karena orang Islam itu ibarat satu tubuh. Satunya kenyang, satunya lapar, maka tidak cukup hanya yang penting saya kenyang. Harus ada kepedulian. Kepeduliannya itu tentu harus sesuai dengan potensinya, harus sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang dirinya orang kaya, melihat orang lain yang membutuhkan uluran tangan, ayo kita bantu dengan harta kita. Nah, kalau kita tidak kaya tapi kita punya kekuasaan, kita jadi pejabat, bisa dibantu melalui beasiswa, carikan peluang agar keluarganya atau anaknya orang itu bisa jalan pendidikannya, karena dibantu biaya pendidikannya melalui beasiswa. Nah, kalau kita mau menjadi pejabat, misalnya jadi RT, jadi RW, jadi lurah, ini kan punya pengaruh, bisa memberikan surat pengantar untuk memberikan rekomendasi agar orang ini bisa mendapatkan layanan-layanan yang lebih dengan cara-cara yang gratis. Karena ada rekomendasi dari Pak Lurah. Rekomendasi dari Pak Lurah karena ada pengantar dari RT RW dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian maka kita saling membantu, kita saling menolong, kita ikut merasakan iba atas kekurangan yang diderita oleh saudara kita. Ini adalah perumpamaan yang dicontohkan oleh Rasulullah bahwa umat Islam itu mestinya merasa satu anggota tubuh. Itu. Perut kita lapar, maka mulut kita mengatakan kita lapar, kemudian kaki kita menuju untuk ke tempat makan. Apa itu kalau ada di rumah, ya menikmati fasilitas yang ada di rumah. Kalau kita tidak ada, mungkin kaki menuju ke warung dan lain sebagainya. Sebaliknya, ketika ada saudara kita yang merasakan bahagia, maka mestinya kita ikut berbangga. Bangga karena melihat saudara kita bahagia. Apakah bahagia karena mendapatkan nikmat, anaknya sukses, lulus diterima di sebuah instansi, atau karena barusan membeli mobil dan lain sebagainya. Karena itu maka saudara kita yang berbahagia, kita merasakan akan kebahagiaan. Jangan sampai terjadi seperti yang sering kita dengar dalam istilah-istilah yang sering muncul. Apa itu? SMS. Senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Ini tidak boleh. Ketika melihat orang susah kita merasa senang, merasa nomor. Kemudian demikian juga sebaliknya, susah ketika melihat orang lain senang. Ya apa ini? Kenapa ya? Motor gugur, isok beli motor baru. Kok isok bingung, isok sewot, isok susah melihat orang lain senang. Di dalam Islam tidak boleh. Ada tetangga bisa beli mobil, alhamdulillah. Siapa tahu satu saat saya membutuhkan bisa dipinjami. Ini kan bagus. Nah, tetangga senang, ikut merasa bahagia. Tetangga susah, kita juga ikut merasa sedih. Demikianlah semestinya menjadi umat Islam itu harus ibarat satu anggota tubuh. Gigi yang sakit, kemudian mulut tidak mengatakan rasa lu gigi itu. Enggak. Mulut ya sambatan, kaki pergi cari obat, tangan
dari apakah air hangat atau apa, berupaya untuk bagaimana bisa menghilangkan yang dirasa sakit itu. Nah, ini kan kerjasama yang kompak. Semuanya ikut prihatin, merasakan akan penderitaan itu. Nah, padahal yang sakit apa? Hanya gigi, kaki sehat, tangan sehat, perut sehat. Nah, tetapi semuanya ikut prihatin karena gigi yang sakit. Ketika kepala sakit juga seperti itu. Walaupun tangan sehat, mampu untuk berbuat sesuatu, mengerjakan sesuatu, nah, tetapi karena kepala sehat, maka badan istirahat, kaki tidak melangkah, dan seterusnya. Ini namanya yang lain yang tidak sakit ikut merasakan penderitaan itu, kemudian mencarikan solusi untuk bagaimana yang dirasa sakit itu bisa sembuh dari kesakitannya itu. Nah, ajaran dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, umat Islam harus seperti itu. Harus seperti itu. Nah, saya juga menyampaikan di kampus tentang toleransi. Bahwa kita harus peduli kepada orang lain, harus menghargai orang lain. Saya katakan, toleransi ini harus dua arah. Harus dua arah. Artinya, kalau kita harus peduli kepada non-muslim karena toleransi, maka tolong non-muslim juga harus peduli kepada umat Islam karena toleransi. Artinya, tidak boleh hanya sepihak. Kalau dua belah pihak, ini namanya toleransi dua arah. Nah, demikian juga dalam kehidupan bermasyarakat dalam konteks yang sakit ini tadi. Nah, kalau misalnya kita peduli kepada orang lain, semestinya orang adalah peduli juga kepada kita. Itu namanya sahih. Dan memang Allah di dalam Al-Quran menyatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu sekalian, katanya Allah, 'alal birri wat taqwa, dalam kebaikan, dalam takwa, wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan tolong menolong kerjasama dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tetangganya memusuhi orang lain, dibantu, tidak boleh. Tetangganya berbuat dosa, mau beli mabuk-mabukan, dibantu. Ini lho mek apa tunggu, mek ono tunggu ini. Mana tambah dibantu, tidak boleh. Ada yang temannya mau naudzubillah, mau berzina, malah disiapin kamar. Teman-temannya mau selingkuh, yang dibuat selingkuh istrinya orang, malah kemudian diberi tempat. Ya toleransilah seteman. Bukan toleransi, bukan tolong menolong. Itu lebih ono kamar, aman-aman. Sekarang Pak RT kaki orang ini. Wadadah. Jadi kau jadi tempat ini kau singkat. Jadi wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan dalam permusuhan. Nah, kalau ada temannya, ada tetangganya yang membenci, diingatkan, sudahlah tidak usah dibenci. Namanya manusia memang begitu. Ada kalanya berbuat salah, ada kalanya berbuat benar, termasuk kita. Mungkin saja kita satu saat berbuat salah. Kalau memang dia hari ini yang berbuat salah, ayolah kita maafkan. Ini kan namanya tolong menolong dalam menciptakan kedamaian. Maka yang tadi emosi, rendah emosinya. Rendah emosinya, akhirnya yang marah-marah hilang marah. Umat Islam harus seperti itu. Bukan saling ngumpori, bukan saling manas-manasi. Yo, kalau tadi jadi kesepian atau besok itu. Aku tuh ada tambah di kompor-kompor.
Masya Allah. Jadi umat Islam itu oleh Rasulullah diibaratkan satu tubuh. Kalau kaki yang kesandung, tangan tetap saja tepuk tangan, udah. Tangan juga ikut mijit-mijit, mulut ikut mengeluh, merintih karena kesakitan, dan seterusnya. Jadi tolong menolong. Kalau itu yang kita lakukan, dan ini saling, artinya dua arah yang saya katakan tadi, maka insya Allah akan tercipta suasana hidup yang rukun, suasana hidup yang damai, yang baik. Yang kaya tidak mau peduli kepada yang miskin, nggak pernah cipratan uangnya, nggak pernah ada. Yang miskin juga nggak pernah mau menolong membantu yang kaya. Maka yang ada hanya sikap dendam. Yang kaya diancam hartanya mau diculik, yang miskin diancam nanti karena kekurangannya, tahu rasa akan saya boikot. Kalau hidup sudah saling mengancam seperti ini, maka ini kehidupan yang tidak sehat. Karena itu Nabi mengajarkan, ayo saling peduli, ayo saling tolong menolong, ayo saling merasakan yang dirasakan oleh orang lain. Ketika bahagia ikut gembira, ketika orang lain sedih kita ikut susah. Orang lain juga begitu, harus peduli kepada kita. Kehidupan yang saling peduli, yang saling memuliakan, yang saling memperhatikan, ini adalah kehidupan yang sangat indah. Gitu. Kemudian dalam hadis yang kedua ini adalah satu ketika Nabi itu mencium cucunya. Ini bernama Hasan ibnu Ali. Sayyidina Ali itu menantu Rasulullah. Kemudian ketika anaknya itu digendong oleh Sayyidina Ali, artinya cucunya Nabi Muhammad, maka kemudian dicium oleh Nabi Muhammad. Di sebelahnya itu ada sahabat namanya Aqra. Kemudian Aqra itu sanjang itu. Saya punya anak kecil di rumah 10. Lumayan juga Aqra, 10 kan. Semangat. Aku punya anak 10 di rumah, tapi belum pernah saya cium satu pun di antara mereka itu, belum pernah ada yang saya cium. Kemudian Rasulullah mendengar omongan Aqra seperti itu, Rasulullah memandang kepada sahabat Aqra sambil dawu ini kan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak berbelas kasihan, maka tidak akan dibelas kasihi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, apa maksudnya kandungan hadis ini? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini, dari sabdanya Rasulullah ini? Ini bisa dipahami bahwa kita itu dianjurkan untuk mencium putra putrinya. Masih kecil, silakan dicium. Mencium anak itu, bukan mencium istri. Mencium anak itu adalah sebagai wujud dari rasa kasih sayang. Dan itu sekaligus menunjukkan kedekatan antara orang tua dan anak. Kalau batin anak sudah dekat dengan orang tua, kasih sayangnya sangat tinggi, anak merasa diperhatikan, maka hatinya anak itu akan merasakan kedamaian. Jadi orang tua itu harus mewujudkan, membuktikan rasa kasih sayangnya dengan rasa
dengan ditiup itu. Nah, anak itu akan merasakan betapa dekatnya antara anak dengan orang tua. Di situ kasih sayang akan mengalir antara orang tua dan anak. Nah, kalau hubungan seperti ini terus dilakukan, maka akan tercipta keluarga yang harmonis, keluarga yang saling mencintai, keluarga yang saling menghormati. Nah, kalau dalam hidup ini anak sudah menghormati orang tua mencintai anaknya, maka akan lahir generasi yang taat kepada orang tua, yang tunduk kepada orang tua, dan ini adalah merupakan rizki bagi orang tua jika anak itu tunduk dan taat kepada orang tua. Karena itu maka ingin melahirkan anak yang tunduk dan taat kepada orang tua, tunduk dan taat kepada orang tua, maka tanamkan kasih sayang kepada anak sejak kecil. Dipangku, ditiup, maka anak akan merasakan kedekatan, tidak hanya fisiknya, batinnya juga merasakan kedekatan. Apalagi pas misalnya tidak sholat di masjid, sholat di rumah karena hujan dan lainnya, anaknya dipangku atau cucunya dipangku, habis sholat sambil berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena cucu dibiasakan seperti itu, maka akan terkondisikan ucapan-ucapannya adalah ucapan-ucapan yang baik, bukan ucapan-ucapan yang bisu, yang lama, bukan. Karena itu maka tidak ada anak yang tidak bisa dididik, yang ada adalah orang tua yang tidak bisa mendidik. Jelas gitu? Tidak ada anak itu yang tidak bisa dididik. Yang ada adalah orang tua yang tidak bisa mendidik. Kalau anak dikondisikan oleh orang tua sejak kecil, dikondisikan dengan situasi-situasi yang agamis, maka saya yakin anak itu akan menjadi orang yang agamis, yang tunduk beribadah kepada Allah. Sebaliknya, kalau anak sejak kecil disapa saja tidak pernah, dipegang-pegang, ilus-ilus tidak pernah, jangan salahkan anak kalau kemudian menjadi brutal. Jangan salahkan anak kalau kemudian tidak tunduk, tidak hormat kepada kedua orang tua. Karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada cucunya, yakni Hasan bin Ali, itu dicium oleh Rasulullah. Dicium, itu sebagai bentuk kasih sayang. Katanya Rasulullah, tidak ada kasih sayang kalau kita tidak pernah menyayangi. Man la yarham la yurham. Tidak akan ada yang kasih sayang itu ya kalau kita tidak menanamkan sayang kepadanya. Kalau sejak kecil kita perhatikan anak, ya dicium, ya dibelai, ketika punya rezeki berbagi diberi cucu itu. Kemudian karena sudah semakin dewasa, berkeluarga, berpisah dengan kakeknya, berpisah dengan neneknya, karena sudah dewasa berkeluarga, saya yakin dimanapun cucunya itu tinggal, dia akan memiliki keterikatan batin dengan kakeknya. Dia tetap merasa ingat kepada mbahnya, bahwa saya dulu dibegitukan. Ketika mbahnya sudah tidak berdaya, sudah sering batuk-batuk, jalan sudah tidak seberapa lancar, akan perhatian. Ayo bang, abang beli apa? Saya belikan obat. Saya batuk-batuk. Akan dibantu. Kenapa? Ingat bahwa dulu tanaman baik dari mbahnya, yakni memperhatikan kepada anaknya, apa yang menjadi kebutuhan anak cucunya itu diperhatikan. Maka ketika mbahnya itu sudah tidak berdaya, sudah disepuh karena sudah dimakan usia, maka saya yakin cucunya itu akan memberikan perhatian. Kita dikasihi karena dulu mengasihi.
Karena itu katanya Rasulullah, la yarham man la yarham la yurham. Tidak ada kasih sayang kalau kita tidak memberikan contoh kasih sayang. Nah, ini yang diajarkan. Karena itu ayo ajari anak, ayo ajari cucu dengan bahasa-bahasa yang sopan. Jangan dengan bahasa-bahasa yang santun. Nah, kalau coba kita lihat dari mana anak itu akan keluar kata-kata bisu kalau tidak dengar dari orang-orang dewasa. Apakah orang-orang dewasa yang ada dalam rumah, atau orang-orang dewasa yang ada di tetangganya, atau orang-orang dewasa yang ada di sekolahnya mengeluarkan kata membisuk, maka anak juga akan meniru mengucapkan kata-kata membisuk itu. Dengan demikian maka anak itu tergantung kepada apa yang dia dengar, apa yang dia lihat dari itu. Ketika sering mendengar kata-kata yang santun, maka dia akan berucap ucapan yang santun. Sebaliknya, ketika dia sering mendengar ucapan yang kasar, akan berucap kata-kata yang kasar. Nah, ketika sering melihat, kalau tadi mendengar, sekarang melihat, sering melihat perbuatan-perbuatan yang baik, melihat orang tuanya sering baca Quran, melihat mbahnya sering sholat, saya yakin anak juga akan begitu. Dengan demikian maka keteladanan, sekali lagi keteladanan itu adalah penting. Keteladanan dalam hal ini adalah kasih sayang. Kasih sayang. Jadi jangan hanya kita bisa menyalahkan cucu, jangan hanya bisa menyalahkan anak, tapi juga kita harus bisa memberikan contoh yang baik, mengasihi anak, mengasihi cucu dengan contoh-contoh yang baik. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa mengajari anak keturunan kita untuk menjadi orang baik-baik, dan mudah-mudahan kita bisa mengantarkan anak kita semua menjadi anak yang ahlul ibadah, yang ahlul taqwa, yang ahlul ilmi, yang ahlul khair, dan terakhir menjadi keluarga anak keturunan yang ahlul jannah. Amin, Allahumma amin. Demikian ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi wonten barokah manfaate. Monggo kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa tawaffana min husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.